Hmm. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur ya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya, nikmat sehat, nikmat umur panjang. Hari ini masih kita melaksanakan lecture series kita yang terakhir, yaitu pertemuan keenam dengan narasumber kita, narasumber yang sabar dan hebat ini yaitu Bapak Nanda Arista Rizky ya. Mudah-mudahan bagi yang belum bisa mengikuti, sudah bisa diakses di YouTube Prodi Matematika Winnie Memonjol Padang ya. Dan marilah kita membuka majelis ini dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk hari ini kita akan dipandu oleh moderator ya. Moderator kita hari ini itu Vika Pradinda Harahap. Nah, beliau ini adalah mahasiswa program studi matematika semester 4. Nah, mahasiswanya ini jadi tutor kalkulus ini sekarang Pak Nanda. Nah, ya. Jadi masih ini ya, masih bisa ya bergabung di sela-sela kesibukannya sebagai tutor juga. Mungkin itu saja pengantar dari Ibu. Ibu persilakan kepada Vika untuk memandu acara. Ibu 1 jam setengah ke depan ya. Oke, kepada Vika, Ibu persilakan dengan segala hormat. Sebentar ya, Bu. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Bu yang telah memperkenankan saya untuk memandu acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Vika Pradinda Harahap, selaku moderator pada kegiatan kita siang hari ini. Baik, sebelumnya mari kita sapa narasumber kita, Bapak Nanda Arista Rizky. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Suara saya masih terdengar ya di tempat kalian? Masih Pak? Masih ya? Apa ada suara hujan? Ya, Pak. Kedengaran suara hujan? Kurang ya? Tidak Pak. Oh tidak, wah apa? Karena di sini Apa dengar. kabarnya Pak? Nah, suara yang dari sana ini kurang, masih kalah sama suara ini, suara hujan. Tapi aman sih, masih mendengar sedikit saya. Masih bisa. Eh, apa kabarnya Pak? Ya ya, terdengar tapi masih aman aja, aman aja. Mudahan saya masih bisa mendengar di anu apa? Lebih baik lagi. Aman aman. Baik, sepertinya teman-teman sudah sangat bersemangat untuk melanjutkan pembahasan materi kita pada pekan lalu. Langsung saja, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audionya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan catatan pada materi kita pada hari ini. Oh iya, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, ada pertanyaan,
Jadi teman-teman dapat mengirimkannya melalui fitur chat atau bisa langsung nanti ditanyakan ketika sesi diskusi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi pada hari ini oleh narasumber kita, Bapak Nanda Arista Rizky MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Ya baik, suara saya masih terdengar ya di sana ya. Masih, Pak? Masih ya. Saya share screen. Ini materi apa? Linknya tetap sama ya. Apa stop? Ya, saya kopas lagi deh. Kalian pernah belajar ini nggak sih regresi ya? Pernah nggak? Pernah belajar? Tika pernah tuh belajar nggak regresi? Gimana Belum, Tika? Pak. Masih perkenalan aja, Pak. Oh masih perkenalan. Oke. Ini bayangkan Tika, ini ada titik ya. Titik itu kan menggambarkan X, Y, ya kan ya? Ya. Ada apa? Sumbu X, ada sumbu Y. Yang mendatar sumbu X, yang vertikal apa? Vertikal itu sumbu Y. Nah, ini ada kumpulan titik-titik ya. Ini saya apa, planningnya itu 1.000 titik gitu loh. Nah, bayangkan kalau ada yang di gambar sebelah kiri, kita akan ngebuat garis gitu. Garis, kita akan ngebuat garis yang eh, semua titiknya itu yang mengcover semua titik ya. Artinya garisnya gimana? Garisnya harus garis lurus ya. Kita akan buat garis lurus. Kita akan- Nah, ini ya. Jadi garis lurus yang cocok adalah begini, Tika. Hmm, Dia ya, Pak. miringnya ke sana gitu ya. Kalau untuk gambar pertama. Nah, kalau gambar kedua kira-kira miringnya gimana? Apa gradiennya berapa itu? Positif atau negatif gradiennya? Positif ya? Positif, Pak. Positif ya. Dia miringnya kemana tuh? Sana ya, miringnya ya. Kanan, Pak. Nah, Ya, ke Pak. kanan. Nah, jadi titik-titik ini kan kalau kita gambarkan dia, kalau kita mengikuti suatu garis lurus, gambarnya seperti ini gitu ya. Apa garisnya seperti bisa juga, misalkan gambarnya garisnya sembarang nih, misalkan garisnya mendatar begini, ya bisa juga. Tapi ini tidak apa ya, kurang cocok gitu kan. Garis yang begini kurang cocok untuk menggambarkan kondisi titik-titiknya ini gitu ya. Jadi yang cocok adalah garis yang seperti ini. Sebenarnya garis ini bisa dioptimalisasi lagi gitu kan, bisa sedikit digeser gitu ya, geser ke sini kah atau geser ke sana gitu ya. Tapi hubungannya sama ini error kuadratnya gitu ya. Jadi jumlah error kuadratnya harus kecil. Ini ada hubungannya sama error. Nah sekarang ini Rika, yang sebelah kiri kurvanya gimana? Kalau sebelah kiri, kalau garis lurus bisa nggak? Misalkan begini gitu. Ini bisa, Pak. Tapi nanti dia errornya apa sih namanya? Kurang itu. Nah, Berarti dia harus kuadrat ya, Pak, kurvanya. jadi kurvanya adalah kurva kuadrat. Nah, kuadrat kan begini ya. Eh, kan ya, pensil. Dia harus kurvanya kuadrat gitu ya, biar bisa mengcover. Nah, ini pertanyaan susah nih, Fikal. Kalau kalau yang ini kan kurva kuadrat kan, tumbuh X-nya kan dari berapa nih? Misalkan dari min 5 sampai, min 3 sampai 3 ya. Apa sih domainnya gitu ya. Tapi daerah hasilnya kan dari ini ya, dari negatif apa ini, pokoknya negatif berapa gitu ya. Nah, anggaplah sampai 8 gitu ya. Ini daerah range-nya. Nah, sekarang saya punya data nih, X-nya itu ya pokoknya berapa lah X-nya dari -1 sampai 1 misalnya atau 2 lah ya. Misalkan dari -1 sampai 2 ya, ini domainnya. Tapi Y-nya itu 0 atau 1. Bayang nggak? Kalau tadi kan Y-nya continue, ya kan? Nah, sekarang
Yaitu ini, eh, kalau nggak nol satu dia. Ini agak beda gitu. Pokoknya Y-nya tuh kalau nggak nol satu. Nah, gambarnya begini. Kalau nggak nol satu gitu ya. Dia langsung loncat gitu ya. Kalau nggak nol satu. Nah, pertanyaannya gini, Vika. Kurvanya apa dong kalau begini? Kebayang nggak kurvanya? Susah nih. Pertanyaan sulit ini. Gimana kurvanya? Kebayang nggak kira-kira kurvanya? Nggak ya? Garis Kurang. lurus nggak, Pak? Misalkan garis lurus, boleh. Gimana garis lurusnya? Apakah begini? Atau dia dua begini kali ya? Bisa sih dua begini. Tapi kan ini, apa ya, kurvanya tidak kontinu, gitu kan. Dia nggak kontinu. Saya pengennya kurvanya kontinu. Kalau dia garis lurus gini, ya bisa juga sih. Tapi masih tidak mengcover, gitu kan. Nah, jadi dikenalkan lah namanya kurva sigmoid. Kurvanya yang cocok adalah kurva yang ini. Jadi dia, ya beginilah nilainya ya. Ini bisa diatur lah pokoknya ya. Ini pokoknya kurvanya mirip S gitu. Yang apa ini anggap aja ini kan 0,5 sama 0,75 ya. Ini bisa S-nya tuh digeser ke kanan ke kiri gitu ya. Atau nanti apa ininya ditarik ke bawah gitu ya. Ini bisa nanti. Misalkan ini diubah ke nol itu bisa ya. Yang ininya satu bisa juga, gitu. Jadi S-nya itu bisa ditarik ke kanan ke kiri gitu ya. Atau dimelarkan. Nah, jadi dasarnya gini, ini ada kurva yang bisa mengcover kalau datanya begini, nol atau satu. Nah, nol atau satu itu namanya biner ya. Biner itu berarti ya, ya kalau nggak iya atau tidak. Gitu ya. Bisa aja kayak kalau nggak laki-laki, perempuan. Dia sukses, tidak sukses. Dia apa lagi ya? Eh, Banyak deh kayaknya. Lulus, tidak lulus gitu ya. Tuntas dan tidak tuntas. Berarti kan dia cuma dua. Nah, jadi ketika ada data yang nilai Y-nya itu ya, nilai apa? Ada responnya itu nol atau satu, kurvanya adalah kurva yang. Nah, kita kenalan sama dengan kurva sigmoid. Bentuknya begini ya, satu per satu ditambah eksponen dari negatif Z. Nah, ini Z-nya sekarang. Z-nya mau berapapun ya, continue. Tentu kalau misalnya datanya, kadang datanya juga lepas gitu ya. Bisa aja dia datanya titik-titik gitu ya. Nah, bisa aja dia begini, boleh gitu ya. Tapi ini yang paling cocok gitu ya. Kurva ini memang lebih cocok daripada kurva yang kuadratik atau yang bentuknya linear tadi ya guys. Nah, sekarang gimana cara menentukannya? Jadi karena dia di antara nol sama satu, ini di antara nol atau 1. Sekali 0, ini satu ya. Ada namanya batas keputusan, gitu. Batas keputusan itu di 0,5 ya, di tengah-tengahnya 0 sama satu dan 0,5. Nah, jadi ketika nilainya itu ya, misalnya saya punya titik nih. Nah, misalkan saya punya titik. Nah, titiknya saya prediksi masuk di kurvanya gitu ya. Jadi nilai Z-nya itu saya masukkan. Saya punya data ya, data X1 sampai X ke berapa gitu ya. Saya substitusi, masukkan ke nilai Z gitu kan. Nah, nilai Z-nya saya masukkan ke kurva sigmoid, dapatlah pasangan X, Y-nya gitu ya. Dia apa, X-nya itu apa ya, nilai Y-nya berapa sekian. Misalkan Z-nya ada di titik sini, ya kan, dekat di titik sini. Berarti kalau dia Z-nya di sini kan FZ-nya ya, adanya pas di titik di atas ini kan gitu ya. Nah, misalkan Z-nya ada di titik sini nih, di sini. Nah, berarti Z-nya tuh kayak FZ-nya di sini. Akan di sini, Z, FZ gitu. Kan gitu. Z, FZ. Jadi kalau Z-nya di situ, FZ-nya di titik situ. Akan Z-nya ada di sini.
Z-nya ada di sini nih 2,5 ya. Z-nya ada di 2,5. Nah, berarti FZ-nya ada di atas. Di atas. Nah, sekarang karena dia nilainya 0 atau 1 gitu ya. Jadi ada batas ini, batas. Nah, jadi kalau misalnya nilai FZ-nya itu di atas 0,5, jadi kita prediksi nilainya ya udah sekalian aja ke atas. Prediksinya di atas sama. Tidak di kurvanya ini lagi sekarang. Kalau misalnya tadi Z-nya yang ini gitu ya, di warna yang lain. Kapan Z-nya yang sini sekarang? Kapan Z-nya ada di sini ya kan? Z-nya di negatif berapa gitu ya gitu. Ya negatif sekian lah. Nah, harusnya kan dimasukkan ke dalam kurvanya dapatnya di sini gitu ya. Tapi prediksinya karena dia di bawah 0,5 gitu ya. Jadilah ke bawah gitu. Jadi prediksinya 0 gitu ya. Ya, tidak di sini lagi. Tidak di sini lagi, tapi langsung aja atas atau bawah gitu kan. Jadi ketika nilainya di atas 0,5, kita anggap dia 1. Kalau di bawah 0. Oke, kemudian, nah, jadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Pertama, kita anggap ini biner ya. Kalau tidak biner, beda lagi. Ada juga yang ordinal gitu ya. Ada yang multi-ordinal gitu. Ada juga yang regresi logistik yang seperti itu. Tapi kita yang biner saja dulu ya. Regresi logistik biner ya kan. Biner, gitu. Nah, ketika dia biner, ya udah dikotomi gitu ya. Variabel y-nya itu dua, dua, 0 atau 1 gitu ya. 0 atau 1, misalkan eh, terang sama tidak terang gitu ya. Dia cuma dua. Misalkan terbuka sama tertutup gitu kan, itu dua hal yang berbeda, laki-laki perempuan gitu. Ada juga contoh itu misalkan ini ya terkena terinfeksi gitu ya, misalkan terinfeksi penyakit, satunya berarti tidak terinfeksi penyakit, jadi nol atau satu. Dia harus biner dan setiap pengamatannya harus saling bebas. Kemudian nah ini masih diizinkan ya kalau ada multikoliniaritas, kalau di regresi tidak boleh, tapi ini masih boleh kan, cukup sedikit tapi tidak perlu, tidak boleh banyak. Misalkan X1 sama X2 itu kalau ada korelasinya tinggi, kalau tinggi banget nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya masih ada korelasi masih dibolehkan. Ini tidak boleh berkorelasi terlalu tinggi satu sama lain. Nanti juga ada contoh metode. Dan yang menentukan juga banyaknya sampel harus besar gitu ya, biar akurasinya tinggi. Nah, ini contoh nih, misalkan ya, misalkan X-nya itu dari 0 sampai 9 ya, 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, Y-nya 0 atau 1 kan gitu ya, karena dia biner. Kita cek dulu, Y-nya biner nggak? Ternyata biner, 0 atau 1. Dan eh, dari X sama Y ini saya buat kurvanya gitu ya. Kurva Z yang pas itu adalah ini, fungsi linearnya adalah Z. Negatif 120 sekian ditambah 34 sekian dikali dengan X gitu. Jadi X-nya ini harus dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Masukkan ke dalam situ nanti dapatlah Z. Dapat Z, baru dapat Z yang ini tadi, baru dapat Z yang di sini. Z-nya berapa? Karena ketika dapat Z nanti dimasukkan ke dalam kurva lagi gitu. Kemudian kita bandingkan lebih besar dari 0,5 atau kurang dari 0, ini nilai Z-nya ini masukkan ke fungsi sigmoid ya. Dapatlah fungsi sigmoidnya seperti ini fungsi. Nah, kita tes ya misalkan X-nya 0 gitu ya. X-nya 0 masukkan ke sini nih. Yang 0 masukkan ke dalam X ini dapatnya negatif 120, sekian. Nanti dimasukkan lagi ke dalam sini. Ke dalam sini dapatnya berapa ini? Jauh sekali ya, hampir 0 ini. Dan itu di bawah 0,5.
Terus masukkan satu juga ya, satu, dua, dan tiga. Ternyata nilai untuk nilai sigmoidnya semuanya di bawah 0,5. Artinya apa? Nilai prediksinya adalah Y-nya 0 gitu ya ketika X-nya 0, 1, 2, atau 3. Ternyata benar nih. Ketika ini 0 ya, 0, 1, 2, ya. Nah, prediksinya benar. 0 juga. Dan seterusnya sampai 9. 0 sampai 9. Jadi ketika dimasukkan, dan kebetulan kalau 4 ya, eh, masih lebih, oh sebentar. Ini fungsi anunya ya. Oh ini kurang, kurang. Tapi saya tambah kurang. Kurang. Nah, ini untuk yang fungsi sigmoidnya, yang bagian sini, ini sigmoid. Yang di sebelah kirinya itu lawannya, gitu. Misalkan kalau yang di sini memprediksi 0 atau 1, ya kan? Ketika satu dikurang 0 sampai 1 itu dia kebalikannya. 1 atau 0 gitu ya. Nah, 1 atau 0-nya artinya kalau ya kebalikannya. Intinya kalau 0 itu tidak gitu ya. Kalau 1 gitu iya, berarti kebalikannya adalah iya atau tidak gitu kan. Kalau ini kan 0 atau 1, tidak atau iya. Kalau yang di sebelah kirinya adalah iya atau tidak. Ya, pokoknya kebalikannya aja. Nah, jadi lebih banyak mana gitu ya. Ketika dia banyak di lawannya gitu ya. Apa yang di atas 0,5 bagian situ berarti kita prediksinya 0 semua. Tapi kalau misalnya yang di sigmoidnya, aslinya yang sigmoid itu lebih dari 50%, berarti kita prediksinya 1. Nah, dari sini kita kenalan ada namanya fungsi confusion matrix gitu ya. Ini confusion matrix itu karena tadi uh, y-nya itu 0 atau 1 gitu ya. Nah, ini saya zoom sedikit. Nah, 0 atau 1 ini adalah nilai nilai sebenarnya gitu ya. 0 atau 1 ini nilai sebenarnya. 0 atau 1 yang di atas ini adalah prediksinya gitu. Baca dulu, Cik. Jadi ketika nilainya Dia ada X-nya ibu nih. 0, prediksinya Dia apa? ada ibu tadi. Ternyata 0 juga. Nah, peluangnya berapa? 0,4 gitu. 4 per 10. Jadi kalau misalnya nilai aslinya 0 gitu ya, ternyata diprediksi 0 juga ada berapa gitu ya. 4 gitu. 4 dari 10. Nah, sekarang kalau yang nilai prediksinya 1, diprediksi dengan 1 juga, ada berapa gitu ya. Ternyata 0,6. Proporsinya 0,6. Nah, sekarang ada namanya akurasi. Akurasi itu adalah eh, penjumlahan antara kedua ini yang diagonal utama ini. Berarti kan dia dia tidak gitu, salah gitu. Kalau 0 diprediksi 0 juga, kalau misalnya 1 dia memprediksinya juga 1. Jadi akurasinya 100%. Ini mungkin masih sedikit ya. Nah, sekarang ada interpretasi yang lebih mudah. Misalkan saya punya fungsi linear Z-nya adalah begini ya, yang tadi itu. Apa interpretasinya? Kita lihat koefisien dari X-nya. Koefisien X-nya itu yang ini. Di 4,518. Kita buat eksponen, kita masukkan ke dalam fungsi eksponen. Jadi ketika X-nya bertambah 1, maka peluang terjadinya 1 gitu ya, meningkat sebesar lebih dari 1. Jadi artinya apa? Artinya kalau X-nya meningkat, jadi pasti dia cenderung ke 1. Kita bisa lihat ini. Jadi ketika X-nya meningkat ya, misalkan X-nya sekian nih, X-nya di sini di kelas ini. Jadi X-nya kalau semakin bertambah, dia akan prediksinya menuju ke 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya X-nya dikurangin gitu ya nilainya, dia akan eh, cenderung ke 0. Atau ini ada juga yang DTM yang sayang dulu, tapi dia bukan biner ya. Nah ini.
Ini regresi logistik tapi yang multinomial gitu ya. Nah, dari sini kita bisa bandingkan nilai odds rasionya terhadap jurusan bahasa dan budaya. Jadi misalkan IPS nih, kita bandingkan dengan jurusan bahasa dan budaya. Jadi ketika nilai matematikanya lebih, nilai matematikanya lebih tinggi gitu, maka akan diprediksi ke IPS, ke IPS dibanding dengan ke jurusan bahasa. Tapi sebaliknya, kalau misalnya IPA-nya itu, misal nilai IPA-nya itu tinggi, dia tidak memprediksi ke IPS, tapi memprediksinya ke jurusan bahasa. Karena ini kan eh, nol atau tidak, nol atau satu. Jadi misalkan contohnya gini, ini EN ini bahasa Inggris ya. Misalkan nilai bahasa Inggrisnya semakin tinggi nilai bahasa Inggris, maka dia tidak eh, diprediksi ke MIPA, tapi diprediksinya ke jurusan bahasa karena dia kurang dari satu nilai eksponensialnya operasinya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan coba ya data ini, data breast cancer, jadi kanker payudara ini. Jadi infeksi atau tidak gitu ya. Dan untuk memprediksinya ada 30 nih, bayangkan ya. Labelnya banyak sekali ya. 30 variabel prediktor. Dan ada ini juga data dari buku ya, dari buku Von Way and Miles. Jadi ada data tinggi dan berat badan seseorang dan ada jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Jadi kita akan memprediksi eh, seseorang ini laki-laki atau perempuan gitu ya, berdasarkan tinggi dan berat badannya. Itu nanti ada contoh di Python. Dan yang terakhir ini kalian kan mungkin pernah ya coba apa namanya? Ada iklan itu diklik gitu ya. Misalkan iklan apa gitu ya, iklan game gitu ya, diklik gitu. Atau iklan, misalkan iklan apa ya, iklan barang gitu ya. Karena kita sering belanja barang itu di e-commerce gitu. Ternyata iklannya muncul di website misalkan. Jadi iklan itu diklik apa enggak? Jadi kalau tidak diklik itu eh, nilainya nol gitu ya. Kalau diklik nilainya satu. Dan itu juga apa, diprediksi berdasarkan nilai apa variabel prediktor. Prediktornya banyak, ya. Umur mungkin ya, atau penghasilan. Ya, nanti kita coba Python. Ada yang mau ini share dari laptopnya? Ya, saya coba. Ini tinggal klik aja nih ada eh, logo Pythonnya. Ini dia website ini ya Google Form. Siapa yang mau share screen? Topiknya. Ini ada ini Pak. Pika aja Pak Nanda. Oke ya, coba Tika. Ini yang link dari Google Colab itu ya di chat itu. Klik, nanti dia akan tuh.
Di syaratnya harus punya akun Google. Itu bukan. Nah, itu ya. Coba di ini, apa di maximize itu ya, browsing. Nah, ya benar. Tinggal di maximize aja, diperbesar saja. Ya, oke, sudah di maximize. Terus klik hubungkan tuh ya, ada tulisan bagikan. Oke, klik hubungkannya. Coba diklik hubungkan. Oke, masuk ke pertemuan ke bank. Ini kan Python ya. Jadi di collab itu ya, Google Collab kita bisa berkolaborasi. Misalkan saya ngetik, dia ketika nanti yang codingannya. Oke, scroll lagi ke atas yang tadi. Coba. Nah, itu mulai dari situ dulu ya. Coba disorot ke sintaksnya, kursornya bagian sana. Nah, terus di eh, compile gitu ya, atau di running. Ada tombol play gitu ya. Itu diklik. Oke, tetap jalan. Ya, oke, coba lagi klik yang bawahnya lagi. Play lagi. Oh, ini nggak usah. Kayaknya tadi yang titik-titik tadi gitu. Oke, lanjut lagi ke bawah. Udah, berapa? Error. Coba scroll naik. Errornya di mana? RNG. Oh, RNG. Nggak usah deh. Ini cuman nanti saya baikin deh. Oke, scroll aja biar aja. Ini nggak usah di compile lagi. Langsung ke datanya ya. Nah, ini titik-titik tadi ya. Coba. Scroll gratis. Oh, itu ya. Nah, ini sebentar. Stop. Dari sini. Sedikit. Pas lagi ya. Apa? Bukan. Ke atas lagi. Lain yang itu. Kasih error dia. Atas sedikit. Nah, ya dari X-nya. Lain yang di atas. Atasnya lagi. Atasnya tiga. Satu. Satu di atas. Nah, gitu ya. Jadi kita akan membuat data X dan data Y gitu. X-nya itu dari -1 sampai 1. Kalau Y-nya 0 atau 1. Oke. Setelah lagi yang di bawahnya di compile gitu. Di running. Bukan yang tadi. Yang X tadi yang error. Ah, itu ya. Kita lihat data X-nya gimana. Data X-nya dari 0 sampai 9 yang tadinya. Nah, sekarang kita klik yang apa, compile yang bawahnya kita run. Oke, di running. Nah, di situ kita akan menambahkan konstan, konstanta. Kemudian eh, buat eh, model fungsi linear Z-nya tadi gitu. Ternyata nilainya itu kelihatan -120 sekian ya kan, kelihatan ya. Kemudian ditambah 34, sekian kali X gitu. Kan yang bawah. Warning itu nggak usah pokoknya baik. Nah, ini nilai prediksinya ketika X-nya dimasukkan ke fungsi apa? Sigmoid gitu ya. 0 atau 1 gitu ya. Pokoknya di atas 0,5 atau 3. Terus ada completion matrix. Ya, ya. Kalau 0 itu prediksinya apa gitu ya. Kalau hasilnya 1 juga prediksinya apa. Ternyata eh, seperti ini. 4 sama dengan. Oke, scroll lagi. Nah, akurasinya berapa? Coba. Nah, sebentar. Ke confusion dulu. Di atasnya lagi. Confusion dulu.
ya diklik. Nah, oh salah saya tadi 4,6 harusnya 4,4. Oke, bawah akurasinya berapa? Akurasinya adalah diagonal utama dijumlahkan dibagi dengan semua nilainya gitu. Ternyata 100% gitu. Atau satu gitu. Ini prediksinya bagus. Oke, kemudian oke, ini resultnya coba di compile gitu. Ya, nah itu ya. Dia yang koefisien gitu, koef gitu. Kelihatan nggak yang koef? Coba kursornya diarahin ke koef gitu. Bukan kursor. Di atas yang itu ya. Yang kiri, bukan yang kiri, yang koef. Dan koef sama X1. Nah itu ya. Nah itu. Jadi konstantanya berapa? Negatif 120, sekian. X1-nya apa? X1-nya adalah 34,9. Sebenarnya kita harus cari apa? Bandingkan dengan 5% ya untuk yang peluangnya tuh ya. Ada nggak peluang Z, peluang dari Z mutlak yang di kolom sebelahnya, sebelah kanan. Coba disorot dulu, Pak. Bersor. Nah, itu diklik, saya bukan robot ya. Nah, itu kan ada ya peluangnya ya. Ternyata peluangnya lebih dari 5% deh. Artinya datanya, kanalnya diterima, artinya dia tidak berpengaruh. Tapi kadang, walaupun dia tidak berpengaruh, ya tetap dipakai biasanya. Bahkan ini juga datanya terlalu sedikit, karena ada 10 meter saja. Jadi karena 10, ya udah kita anggap aja, ya memang ini modelnya. Atau memang tidak baik juga model ini gitu. Karena lebih dari 5%. Oke, bawa lagi, scroll di running lagi ya, bukan running lagi yang di atas ini. Lain, di atas ini dikit. Ya, itu ya, result 2. Sebenarnya sama ya, cuman ada sedikit perbedaan di bagian apa namanya, yang lainnya hasilnya output yang lain gitu ya. Coba scroll ke atas dikit. Atas. Nah, di sini ada AIC-BIC di atas nggak ada gitu ya. Ini cuma pseudo R square, terus ada log likelihood gitu ya. Nah sebenarnya data ini apa ya? Output ini bisa kita join gitu ya, kita gabungkan. Jadi ya banyak hasilnya gitu. Dua hasil. Oke, sekali lagi ke bawah. Kita coba data yang breast cancer gitu. Coba di running dulu yang ya itu. Kita ambil data dari server, dari ambil dari paketnya. Terus kita coba data klik data. Kan di running yang data. Munculnya banyak. Kita lihat apa aja gitu ya. Prof. Nah, di situ kalau kita data gitu ya, munculnya array itu. Nah, coba ke bawah lagi. Nanti ada target ya. Nah, targetnya itu apa? Ini data set gitu ya. Kita katanya data coba-coba gitu. Tapi datanya juga real. Kita coba itu targetnya 0 atau 1 ya kelihatan ya. Nah, kita bisa pakai ini sebagai variable responnya gitu. Oke, scroll lagi ke bawah. Terus ada target names-nya gitu ya. Bentar, scroll. Boleh, yang bawah juga boleh. Bawah sedikit. Nah, itu ada fitur names, kelihatan nggak fitur name? Kursornya scroll ke fitur name. Nah, di atas, ya di tengah itu. Nah, itu kan banyak tuh. Nah, variabel yang memprediksi eh, kankernya ada 30 variabel. Apa aja gitu ya. Ada rata-rata radius gitu ya. Kemudian rata-rata tekstur, ada rata-rata perimeternya. Perimeter itu kayak keliling gitu ya. Ada rata-rata area, ada smoothness, compactness, gravity, yang kecepatan, cengkung atau cembung. Terus ada radius errornya, tekstur errornya, ada errornya segala macam gitu ya. Kemudian ya banyak nih. Kita bisa lihat ada yang sebanyak sekitar 30 variabel bebas. Ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali. Kemudian kalau ke bawah kita masuk itu datanya ke DF. DF itu data frame, ambil datanya dari data, ambil kolomnya di fitur name, kemudian DF targetnya kita buat kolom sendiri, kolom sendiri.
dan targetnya, dan ini adalah 5 data teratasnya gitu, 5 baris teratasnya bentuknya begini. Ini banyak ya, ada min radius, min tekstur, dan banyak. Nah, sekarang ada berapa dimensinya kayak gitu. Kalau tadi bawah lagi, nah, ini kan banyak variabelnya ya. Targetnya 0 atau 1. Nah, sekarang kelihatan nggak dimensinya berapa itu loh? 500 berapa tuh di bawah? Di bawah 569 baris data ya. Oh, banyak sekali tuh. 569 baris data dan 31 variabel termasuk variabel target tadi. Jadi ada 30 variabel bebasnya. Oh, bayangkan tuh banyak sekali. Terus kita ambil X-nya yang mana? X-nya adalah semua datanya yang selain kolom target. Kolom target itu masuk ke Y-nya. Nah, sekarang kita coba split data ya. Split data ini kita bisa antara data training dan data testing. Kemudian kita coba lihat korelasinya. Coba kita lihat bawah di compile itu yang ada di ini adalah korelasi gitu ya. Korelasi itu apa? Korelasi itu adalah apa ya? Hubungan linear antara dua variabel. Jadi kalau misalnya hubungan linearnya eh, tinggi gitu ya 0,8 gitu misalkan. Artinya kalau X-nya meningkat, Y-nya juga ikut meningkat. Nah, kita lihat absolutnya. Nah, sekarang kita lihat ini eh, matriks 30 kali 30 ini ya. Ada nggak Vika yang nilainya tuh di atas 90% atau 0,9? Ada nggak nilai di atas di dalam sini? Ada nggak ya? Ada kan? Nah, ada ya. Yang nilainya di atas 0,9. Itu kita harus hapus itu variabel itu. Variabel mana antar radius atau perimeternya gitu. Nggak boleh sebenarnya. Lagi ulang netnya. Oh, bantu. Scroll lagi ke bawah. Katanya tidak, boleh berkorelasi ya, tapi nggak boleh maksudnya tinggi banget. Gitu. Misalkan 0,9 itu cukup tinggi gitu ya. Tapi yang korelasinya di atas 0,9, kita hapus itu variabelnya. Ya itu kan banyak tuh, itu banyak tuh. Di atas 0,9, karena korelasinya cukup tinggi, tapi kalau dia 0,8 saja, tetap bisa kita. Itu banyak ya. Bahkan ada sampai itu apa? Ada titik-titik ya. Masih berlanjut. Oke, kita lihat ke bawah, scroll bawah. Running yang bawah ya itu. Ini adalah heat map. Heat map itu apa? Adalah nilai yang tadi ya kita kasih warna. Nah, kelihatan nggak warna yang sebelah kanan itu hitam sampai apa gelap sampai terang ada nggak? Kelihatan nggak yang coba kursornya yang bukan kursor yang sebelah kanan. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya nol, nol itu dia gelap, nol itu gelap. Kalau satu dia terang. Nah, yang kita hapus adalah variabel yang terang-terang. Kalau dia dengan dirinya sendiri pasti korelasinya satu gitu. Nah, coba lihat ada nggak yang di sini kok di matriks 30 kali 30 ini yang warnanya terang gitu. Kalau tadi kan bisa kita lihat satu persatu, tapi kan capek juga kita lihat satu persatu. Kita bisa lebih mudah melihatnya pakai warna. Kalau pakai warna ini mana? Ada nggak yang warnanya terang? Coba ditunjuk yang warnanya terang. Bukan yang garis diagonal utama ya, selain diagonal utama. Kalau diagonal utama pasti terang. Oke, geser lagi. Nah, yang bawah sedikit. Nah, itu kan bisa. Atau yang lain coba. Yang terang, warnanya terang selain itu. Nah, itu terang ya. Bukan yang tadi. Nah, itu kan cukup terang tuh. Jadi variabel yang di situ enggak kalau diagonal utama pasti terang. Dia pasti satu ya. Nah, selain diagonal utama, ya yang bawah, nah itu ya. Yang bawah tadi tuh dia terang. Jadi variabel itu kita hapus gitu. Oke, jadi kita kenal dengan heat map ya. Oke, scroll lagi di bawah. Nah, ini kita hapus. Oke, coba di running ya, di compile coba di running. Oke, bawa lagi apa yang variabel yang kita hapus. Klik to drop. Nah, banyak yang kita hapus itu ya, rata-rata perimeter,
min area, min contact point, area error, loss radius, loss text, ya, dan seterusnya. Wow, itu banyak sekali ya. Jadi 30 variabel kita reduksi, kita hapus yang memang dia korelasinya tinggi gitu ya. Jadi sisa berapa? Itu ada berapa itu? Coba dihitung Vika, berapa itu? Itu dropnya ada 10. berapa? Ada 10. Kalau ada 10 berarti sisa berapa? 20 ya. Nah, sisa Iya, dua Pak. puluh variabel. Sisa 20 variabel. 20 variabel banyak juga sih menurut saya. Masih banyak. Oke, 20 variabel kita coba memprediksi 0 atau 1 gitu ya. Terinfeksi atau tidak. Infeksi kanker atau tidak. Oke, scroll di bawah. Fit model. Ini kita coba fit model. Scroll lagi di bawah. Oke, nah, oke. Anu lagi, print summary. Nah, klik, coba scroll ke bawah. Kita lihat yang koefisien apa ya? Variabelnya tuh yang sebelah kiri ya. Variabelnya sebelah kiri. Scroll lagi ke bawah, bawah, scroll ke bawah. Oke, stop. Atas sedikit, atas sedikit. Nah, itu oke. Variabelnya tadi ada 20 variabel, 21 sama konstanta ya, tapi konstanta tidak perlu kita perhatikan. Coba lihat yang radius, coba min radius, kursornya di min radius. Oke, yang pertama, koefisiennya negatif 3 ya. Nah, kita lihat yang p-value-nya, yang nilai P, nilai P yang sebelah kanan, kolom ke kanan lagi. Satu sedikit, bukan yang 3 dari terakhir. Bukan, kolom 3 dari terakhir. Kolom. Nah, itu ya, nah itu P-nya. Kalau nilai P-nya kurang dari 0,05, berarti variabelnya mempengaruhi. Oke, sekarang min radius di bawah 0,5, 0,05 atau di atas 0,05 kayaknya berapa itu? Di bawah atau di atas? Di sini aja. Di di bawah, Pak. Di bawah ya. Berapa? 0,042 ya, kelihatan ya? Nah, itu di bawah 0,05. Berarti variabel min radius itu mempengaruhi. Oke, lagi. Nah, yang di atas 0,05 ada nggak? Coba kursornya dilihatin. Aktifkan. Ah, itu ya. Jadi untuk yang smoothness error, dia tidak mempengaruhi. Nah, dari sini nih, ada berapa variabel yang mempengaruhi? Tadi kan ada 10, 30 variabel, kita hapus jadi, kita reduksi jadi 20 variabel. Nah, sekarang variabel yang mempengaruhi ada berapa? Kita coba dihitung tuh. Ada berapa variabel yang P-nya di bawah 0,05? Berapa ya? Tujuh belas, Pak. Ah, masa 17? Nah, hitung lagi deh, coba hitung lagi. Nilai yang di bawah 0,05. 0,05 ya, 5%. 0,05. 0,05 ya, Pak. Ya, Sebelas, Pak. 11 sama konstanta ya, kan ada konstan itu. Konstantanya tidak dihitung, jadi 10 ya. Jadi ada 10 variabel yang mempengaruhi seseorang itu terkena kanker payudara atau tidak. Tadinya ada 30 variabel, 30 variabel direduksi jadi 20, kemudian yang berpengaruh ternyata hanya 10. Cara ngebacanya gimana? Kita lihat koefisiennya. Coba lihat koefisiennya. Coba. Yang berpengaruh tapi kita lihat koefisiennya. Oke, contohnya yang mana? 0,3 ini ya. Nah, coba cari hitung eksponensial dari -3. Berapa ya? Eksponensial dari -3. Saya kan belum pakai Excel juga ya. 0,0497 itu, Pak.
Nah, 0,0. Di bawah satu atau di atas satu? Di bawah satu, Pak. Nah, di bawah satu. Artinya apa? Kalau min radiusnya semakin membesar, semakin tinggi, berarti seseorang tidak terkena kanker. Karena dia nilainya di bawah satu. Coba ada nggak yang di atas satu ya? Mempengaruhi tapi di atas satu. Misalkan ada nggak di situ? Boleh itu. Tapi negatif 108 itu jangan. Ya di atasnya mungkin ya. 400-an sekian itu ya. Nah itu ya. Dia mempengaruhi karena di bawah 5%. Tapi nilai koefisiennya 400 sekian. Nah coba eksponensial dari 400 sekian itu kan jauh besar ya. Dan dia lebih dari satu ya, Tika ya. Artinya apa? Artinya kalau compactness-nya itu semakin tinggi gitu ya, jadi seseorang akan cenderung terkena kanker seperti itu. Ngelihatnya, membacanya seperti itu. Dan ya banyak. Coba lagi bawah scroll. Nah, itu cara baca. Nah ini tambahan sih kalau mau compile, coba compile untuk summary yang kedua. Sama sih, mirip. Cuman ada tambahan lah kayak AIC, BIC, dan yang lain. Oke, scroll lagi, kita coba data yang berikutnya. Oh ini prediksinya, coba kita lihat prediksinya. Coba ini klik. Nah, oke. Cara ngebacanya gimana? Yang nol, apa? Bentar, ke prediksi tabel yang confusion, bukan yang di atas. Kan ada array itu. Nah itu. Nah itu cara bacanya gimana? Kalau dia nol, nol itu berarti tidak terinfeksi, gitu ya. Tidak terinfeksi kanker payudara, dan diprediksi juga tidak terkena. Ada berapa banyak? Ada 163. Kelihatan ya. Terus yang dia terkena kanker dan diprediksi juga terkena kanker, ada sebanyak 285. Nah, akurasinya berapa? Akurasinya adalah 163 ditambah 285 dibagi dengan total semuanya. Itu cukup tinggi sih, coba. Nah, itu 163 tambah 208. Nah, kita coba di ada kode tuh, coba klik kode di itu, Excel. Bukan di atas, dikit. Di bawahnya arah itu, di tengah-tengah, bukan. Di tengah-tengah scroll ke bawah, kursor sedikit ke bawah sedikit, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu ada klik, ada kode ya muncul ya. Nah, itu klik. Coba ketik dalam kurung 163 ditambah 285, tutup kurung, terus dibagi dalam kurung 163 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 285. Coba di compile, di running. Ini nilai akurasinya. Wow, tinggi sekali akurasinya. 98% gitu ya. Ini keren, bagus. Oke, kita coba data untuk yang ini. Coba di running. Jadi kita mau memprediksi seseorang itu laki-laki atau perempuan berdasarkan tinggi dan beratnya. Oke, ini coba di running data. Ya. Ini adalah 5 baris teratasnya gitu ya. Kosong di bawahnya. Nah, coba Tika bisa nggak di kopas yang di atas tadi klik bawah. Yang di data yang tadi itu breast cancer tadi kan ada di atas ya. Di vaksin-vaksinnya itu di copy. Kan dari atas, makanya dari yang dari ya. Nah ini di feed aja deh, di feed aja. Coba scroll bawah. Bukan bukan di
Oh, boleh, boleh. Di sini juga bisa, bisa. Kita coba korelasi. Nah, ini dulu di copy nih sintaks yang heatmap-nya. Coba ini di copy nih. Bukan bukan ini, di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Boleh sih. Ya. Bawahnya, bawahnya. Eh, korelasi matriks ya. Itu di copy. Ya, harusnya di copy. Ya, nggak perlu. Tambahin kode di tengahnya nanti ya. Bukan di situ, bawahnya lagi. Ctrl T, tapi jangan di compile ya. Ctrl T, gitu. Atau di kopas. Harus itu. Di atasnya sedikit. Di atasnya sedikit. Nah, itu ya. Jadi, X sama dengan, gitu ya. Ketik X sama. Enggak, jangan. Terus semua, ketik X sama dengan data 2, ketik data 2. Berapa, Pak? Data dua kan data frame-nya data 2. Data 2 tutup kurung, kurung siku, sorry, sorry. Kurung siku lagi, petik gitu ya, petik. Petik, sebarang sih petik satu atau dua sama aja. Anda petik, petik, petik. Oke, ketik kait, kait gitu ya. GHT itu ada kolom di atas itu. GHT, tapi hanya besar ya. GHT, ada E-nya, ada E-nya. Oke, habis tanda petik koma gitu ya. Habis ada tanda petik koma, ketik lagi, beratnya, weightnya besar. Oke, coba di running, bisa nggak? Di running, muncul. Coba kasih kode di tengahnya, atau kode di, oke, ketik X, ketik X, X aja. Coba compile. Ya banyak soal sini. Nah, itu ya, makanya ya. Oh, betul ya. Nah, ini jadi X-nya. Sekarang kita definisikan Y-nya. Y-nya adalah, Y-nya, coba Y-nya. Coba, sampai kode lagi di antaranya. Y-nya adalah sama dengan data dua eh, siku. Nah, sekarang sikunya cuma satu. Tutup sikunya cuma satu. Terus ketik. Nah, saya lupa tadi apa. Ketik kontrol spasi, coba. Muncul nggak ya variabel? Loading ya. Oh, banyak ya. Jangan deh. Kita lihat aja, nyontek aja di atas. Nyontek variabelnya di atas. Nah, saya juga lupa tadi di atas itu. Terus lagi. Oh, gender namanya. Gender. Gender tapi G-nya besar. Nah, ketik gender tapi G-nya besar. Nah, oke, di running. Oke, sekarang yang core matrix, betul tuh core matrix yang itu. Oh, boleh Y-nya boleh dilihat. Kita lihat Y-nya apa sih, betul nggak? Oh, Y-nya male sama female, kan? Jadi kita mau memprediksi nih, ya, yaitu laki-laki atau perempuan dari berat dan tinggi badan. Terus lagi ke bawah ada matriks, korelasi matriks ya. Itu ada extend DF ya. Itu dihapus extend DF-nya, tapi diganti X, ganti X aja. Tadi nggak tahu X-nya besar atau kecil ya, harus sama ya. Oke, coba di running. Waduh, ini ternyata di atas 90% ya. Nggak salah ini. Artinya kita harus membuang salah satu, tingginya atau berat badannya gitu ya. Harusnya ya. Tapi kalau lagi belajar coba-coba nggak apa deh. Kita masukin aja tinggi dan beratnya nggak apa-apa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nanti kalau misalnya kalian punya data,
berarti dibuang salah satunya gitu ya, antara tinggi atau berat itu. Karena dia di atas 0,9 nilai korelasinya. Oke, coba di scroll lagi di atas, scroll di atas. Ambil sintaksnya, bukan di atas. Sintaksnya untuk yang di bawahnya heat map tadi ya. Ya, di atas nulis sedikit. Di atas lagi. Nah, itu di copy tuh, fit model, fit model. Nah, itu di copy tuh dari situ, nggak boleh. Di copy, scroll ke bawah, tambahin kode ya. Di bawahnya korelasi masuk. Di atasnya sedikit. Bukan, di atasnya sedikit. Pelan-pelan. Nggak ada di bawahnya. Bukan, di bawahnya lagi. Yang di bawahnya core matrix, bawahnya lagi. Nah, itu di antara situ, bawahnya lagi. Sedikit. Di atas, bukan. Itu data iklan, di atas lagi. Nah, itu. Ya. Klik, Ctrl C, di, ditempel di situ. Nah, sekarang X-trend-nya diganti X gitu ya. X-trend-nya diganti X. Ya, itu ganti X. Yang di dalam juga ganti X gitu. Kita nambahkan variabel konstanta gitu ya. Terus itu Y trend ganti Y, X trendnya ganti X gitu. Nah itu Y, Y. Nggak tahu Y kecil lah dia. Ini ganti X kecil. Oke, nah coba di compile, di running. Nah, error ya. Kenapa error? Karena datanya harus nol atau satu. Tadi kan datanya male sama female gitu ya. Karena male sama female itu bukan numerik, dia cuman apa ya, kata-kata aja kan gitu ya. Sekarang kita harus ubah kan nol atau satu. Caranya coba scroll ke bawah dan di data berikutnya tuh. Saya contohkan. Oke, bawah lagi. Ini mengklik apa tidak ya. Oke. Nah itu ya, itu yang replace. Nah itu ya. Itu copy. Nah itu ya, di copy itu. Ya, ya itu. Di copy. Semuanya. Satu baris. Kontrol A boleh, coba. Coba sembarang, coba tes dulu. Klik di sembarang di situ ya. Nanti kontrol A, nanti dia kontrol A-nya tidak semuanya. Hanya di bloknya situ saja gitu. Oke, di copy ya sudah ya. Balik lagi ke atas tadi. Balik ke atas. Ada yang mendefinisikan Y tadi, bukan di atas lagi. Yang male female. Nah, itu bawahnya sedikit. Ya, bukan bawahnya lagi Y. Boleh deh. Di antara situ bisa. Coba. Ya, di situ. Control V. Oke, sekarang DF-nya diganti data 2. Oke, DF-nya ganti data 2. Yang DF ini. Data 2. Terus yang boleh. Male sama female-nya apa gitu ya. Kan itu yes no ya. Boleh. Sembarang. Nolnya apa? Karena dia datanya nominal ya. Jadi laki-laki atau perempuan nol female, biasanya ganti male berarti. Biasanya ganti male. Oke. Ada yang klik on add gitu ya, itu ganti gender. Nah, itu diganti gender. Yang kiri sampai kanan ya. Gender biaya besar. Gender biaya besar. Terus copy lagi yang di atas. Bukan, yang di running dulu. Copy juga di atas. Nah, itu. Bukan yang Y-nya sama dengan itu. Sama dengan gender. Di copy. Ya, itu di copy itu. Copy. Copy. Terus di anunya situ di enter. Habis yang replace gitu, enter. Terus di paste di situ, ditempel di situ. Nah, oke. Coba di running. Coba di running. Y-nya jangan jangan. Kita tambah kode aja. Nah, itu. Biar kita lihat bedanya. Y, oke. Sekarang Y-nya jadi nol atau satu gitu ya.
Nah, sekarang kita eh, masukkan ke yang ininya. Nah, scroll lagi ke bawah, yang fit model tadi. Nah, di sini ya, coba di running. Bukan, SM model tadi. Di atas tadi. Nah, itu ya, coba di running. Mudahan sih berhasil ya. Ya, sukses. Nah, bisa ya. Tambahin kode lagi di tengahnya. Yang di atas, oke. Result, titik. eh, Result, titik. Param gitu ya, param ya. Param itu parameter. Param. Nah, ada S-nya berarti ya. Params, ada S-nya. Nah, coba di running variabelnya itu. Nah, itu konstantanya apa? Nah, 0,69 dikurang 0,4549 tinggi badan ditambah 0,19 berat badan gitu. Coba lagi, kode lagi result dot summary gitu. Result titik summary. Nah, coba di compile. Oh, kalau begini dia harus dalam kurung tutup kurung. Summary-nya ada tambahin dalam kurung gitu. Habis summary, bukan dalam kurung situ. Setelah summary terus ada dalam kurung. Habis summary-nya. Nah, oke, dalam kurung, tutup kurung. Oke, coba di running. Nah, kita lihat apakah tinggi dan berat badan mempengaruhi gitu ya. Coba lihat nilai nilai P-nya lebih dari 5% apa tidak? P-nya mana P-nya? Bukan itu Z kayaknya. Sebelahnya lagi. Nah, itu ya. Itu di bawah 5% ya. Berarti apa? Dia variabel tinggi badan mempengaruhi prediksi gitu ya, prediksi jenis kelamin. Berat badan juga sama mempengaruhi juga gitu ya. Tapi seharusnya tadi salah satu harus dibuang gitu ya. Karena korelasinya tinggi tadi antara tinggi sama berat gitu ya. Contoh lainnya bisa pakai summary yang kedua. Coba kasih kode lagi di tengahnya. Ya, oh, boleh sih di situ edit langsung summary 2 gitu ya. Bagusnya sih jangan. Tambahin kode di bawahnya di tengah. Di tengah tambah kode result dot summary 2 dalam kurung tutup kurung. Bukan duanya di salah, duanya jangan di dalam kurung situ. Summary habis Y. Setelah Y ada duanya. Coba di compare di running. Nah, sama aja sih. Oke. Terus akurasinya berapa ya? Coba kita lihat akurasi. Sekali lagi di atas, di bagian atas tuh, yang di atas sebelumnya kan ada yang prediksi tabel ya, kalau nggak salah. Nah itu tuh result dot spread table ada nggak? Nah itu di copy tuh, itu di copy. Jadi yang dia datanya adalah laki-laki, hasil prediksinya laki-laki itu ada berapa banyak gitu. Ya itu di copy kan di atasnya itu data Islam. Data sedikit. Betul, betul aja di bawah tadi. Di atasnya teks itu ya itu kode Ctrl C. Ya, tambah kode Ctrl C. Nah, kita lihat confusion matriksnya. Wah, itu ya. Prediksinya berapa? Coba dihitung grafikan. Hitung prediksinya. Diagonal utamanya ditambahkan, ya kan? Hitung pakai tambah kode tadi. Kode di antara itu. Bukan di bawahnya, di atasnya iklan itu, data iklan. Nah, itu tambah kode dalam kurung gitu ya. Nah, coba dihitung.
Oke, dibagi dengan total semuanya. Oke, berapa akurasinya? Tinggi nggak ya? Tinggi juga ya, 0,91%. Gitu. Keren juga. Bisa nih, Rika, jadi apa ini? Skripsinya ini bisa nih. Mungkin ya. Gimana? Mau data lagi? Ini ada data iklan sih kalau mau ada lagi data doang. Atau di stop atau lanjut ya boleh sih. Kalau mau dilanjut lagi bisa. Itu ada di running tuh bawahnya. Lumayan. Ya boleh di running. Ini dari Google Drive ya. Nggak tahu Google Drive-nya siapa itu ya. Saya ambil dari internet tadi. Jadi kita bisa lihat variabelnya banyak ya. Ada apa tuh? eh, Berapa waktu yang dihabiskan gitu ya. Kemudian usianya berapa gitu kan. Kemudian eh, penghasilan di daerahnya tersebut itu berapa juta gitu, berapa rupiah. Kemudian penggunaan internet hariannya berapa apa ya? Itu berapa menit mungkin ya kayaknya menit nih. Terus jenis kelaminnya apa laki-laki atau perempuan gitu. Terus timestamp itu nggak perlu kita pakai nanti ya variabel itu nggak mungkin kita pakai. Terus yang click on add itu berarti apa? Itu variabel targetnya ya. Yang kita prediksi itu yes atau no ya pasti jelas kita pakai. City, kota ya. Kota itu bisa kita coding, bisa juga tidak gitu ya. Kalau kita tidak pakai, nggak usah boleh kita nggak pakai. Gitu. Kalau kita pakai berarti kita kode gitu ya, kita kasih kode Surabaya 0, misalkan Batamnya 1. Gitu. Terus ada provinsi, ada kategori. Nah, boleh kategori itu bisa juga. Tapi kan mungkin kategorinya bisa banyak. Boleh bilang. Coba scroll ke bawah. Ini. Yang dia klik klik iklan ada berapa banyak? Coba di running. Klik iklan ada. Oh, yang tidak mengklik ada 500. Yang mengklik iklannya ada 500 juga. Karena yang mengklik itu yes no tadi ya, berarti kita ubah ke 0 atau 1. Coba di replace dulu. Yes. Oke, bawahnya juga di running. Terus klik on ads-nya jadi 0 atau 1. Bisa sih nanti dicoba lagi. Ini gini, kita definisikan X-nya apa gitu. Coba kasih kode lagi. Coba di bawah bawah itu DF gitu. Nah, itu di situ kasih kode X-nya sama dengan DF gitu. Tadi kan DF namanya. DF kurung sikunya 2 kali. Bukan kurawal, siku. Nah, terus petik gitu ya. Petik. Nah, kita lihat ke atas sedikit. Datanya apa tadi? Eh, itu mungkin daily ya. Daily time. Data continue ya kita ambil ya. Daily time. Boleh itu ketik daily time atau di Kopas bisa sih. Boleh di Kopas di itunya. Boleh. Kita ambil yang data continue aja ya. Sama site sampai bawah. Daily time spent on site. Nah, itu di copy. Koma ketik lagi gitu. Terus umur ya kalau salah ya. Age. Nah, itu di copy. Nah, kita ambil yang continuous saja. Control C, terus ketik nomor, terus ketik lagi, situ akan ada yang income kayaknya ya continue itu, copy aja. Penghasilan mungkin ini kali ya, kayak UMR gitu ya, atau UMR-nya di daerah tersebut berapa gitu. Nomor ketik lagi, terus daily itu juga.
Tiap hari itu berapa banyak dia? Atau kilobit atau megabit, mungkin megabit itu, atau gigabit, megabit bukan satuannya itu tadi. Itu hapus, ada nggak? Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada lagi. Kalau ada bisa apa? Apa? Nggak ada. Timestamp itu nggak mungkin. Kecuali kategorinya harus diubah ke bilangan gitu ya. Bisa juga. Kalau nggak apa-apa. Ini aja nggak boleh juga sih. Ini aja teksnya terus enter. Habis yang di ujung enter, y-nya sama dengan ds, terus ada siku, petik gitu ya. Sikunya sekali aja petik, klik on. Nah itu diklik itu ada muncul ya itu. Oke, coba di running, nggak keluar hasil memang. Terus lihat korelasinya. Ada tadi yang di atas itu korelasi. Scroll lagi di atas codingannya. Saya kadang lupa-lupa juga cari di internet gitu ya, codingan. Belum main. Nah itu ya, oke. For matrix. Ya itu di copy. Ini maksudnya nilai absolut ya. Ditutlakin gitu. Nah bukan tambah kode aja, Bu. Tambah kode di tengah. Kode baru. Di running. Coba klik play. Ada nggak yang di atas 90%, 0,9? Selain diagonal utama. Ada nggak? Nggak ada etika ya? Oke, berarti semuanya tidak kita hapus, kita tidak kita tidak buang semuanya, tetap kita pakai. Oke, kita langsung masuk ke regresi logistik tadi di atas lagi, running. Copy lagi sintaks yang di atasnya lagi tadi. Nah itu tuh at constant ya itu. Klik sih itu Ctrl A, nggak usah diblok. Coba dites, klik situ, klik di tengah-tengah situ kursornya. Ya di situ sembarang, klik klik di ya, bukan di kode, klik di bukan kode, bukan di ya itu klik di constant atau di regression di tengah-tengah bukan. Tadi kan mau mau diseleksi ya. Ya itu klik klik baru kontrol A. Coba kontrol A. Nah, dia kontrol A-nya di situ aja, tidak semua. Nah, itu kita copy gitu. Coba kontrol C gitu ya. Pokoknya di kopas ke bawah gitu. Copy terus bawah lagi tambah kode ya. Bawah bukan nah itu kontrol C. Running muncul ya. Ya, klik error, apa error ya? Y-nya, nah, Y-nya apa? Y-nya sudah kan? Ya, coba dikasih kode di situ, di tengah-tengah. Saya mau lihat Y-nya apa sih? Sudah berubah atau belum? Coba ketik Y-nya kecil ya. Oke, 01, betul. Kalau X-nya coba. X-nya ada satu variabel baru ya, konstanta ada ya. Satu semua tuh nilainya. Ada variabel baru, konstanta. Hmm, bawah lagi. Nah, X-nya ditambah konstanta SI logik di errornya di Y sama X tadi katanya. Coba di compile lagi mungkin ya di situ di running lagi ya. Ada yang salah ya. Anu, apa ya? Coba lihat X-nya
Tadi ini X-nya, bukan X yang tadi. Oke, itu ya, X-nya itu. Cara mengetahui tipe ya, tipe data. Nah, saya coba cari di internet nih. Oh ini ketik X titik D, D types, D types. Coba tambahin ini lagi. Bukan itu. Yang bawah tadi, paling bawah tadi, tambahin kode baru, barang di tengahnya gitu ya. Nah, gue lihat situ. X titik D eh, types TY ketik TYPES. Ah itu ya betul. Coba kita lihat. Jangan-jangan bukan continue ya datanya. Oh ada yang ini ya, ada yang integer ya. Usia itu integer. Nah, gimana cara ngubah ke float ya? Mungkin gara-gara itu ya. Hmm. Oh tinggal float aja sih. Hmm. Oke sekarang ini tambahin kode di di tengah situ boleh ya. X ketik X terus tuh siku gitu ya. Siku petik ketik umur usia ya age tadi sama dengan sama dengannya di luar sama dengan float float dalam kurung X sama tadi X eh, age gitu ya terus apa tutup siku buka X buka siku ketik X buka siku terus usia ketik nah itu sama tuh coba di running wah nggak bisa nggak bisa ya apa katanya nggak bisa diubah series ke float oh dia series namanya oke kita coba series ya. Ini boleh sih sambil tanya jawab ya Ika ya atau ada yang mau bertanya Baik, eh, pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa melalui fitur kolom chat atau raise hand ya. Kepada teman-teman, disilakan. ada yang bertanya oh boleh ya Baik, pada Mona, disilakan. Mona, silakan menaktifkan kameranya. Eh, baik, terima kasih moderator. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam. Oh, Eh, oke, saya Mona. ingin bertanya kepada Bapak eh, tentang ini Pak. Sebenarnya tujuan dari regresi logistik ini apa Pak? sudah itu aja Ada lagi Pak. oh ya silakan Eh, rumus fungsi sigmoid tadi kan Pak
SZ sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min Z. Eh, dia penyebutnya itu Pak akan selalu lebih besar dari satu. Makanya dia itu eh, berada di antara 0 dan 1 Pak. Apakah itu penyebabnya, Pak? Terima kasih. Ya, kalau ini ya, yang kedua itu kayaknya menarik tuh. Jadi kalau misalnya Z-nya berapapun gitu ya, kan satu dibagi dengan satu tambah eksponensial dari negatif Z itu. Z-nya kalau semakin tinggi gitu ya, berarti negatif eksponensialnya semakin kecil gitu ya. Maka dia akan menuju ke satu kalau nggak salah ya. 1/1 gitu. Tapi kalau misalnya Z-nya menuju negatif tak hingga, jadi eksponensialnya besar gitu ya, tambah satu besar juga, kemudian satu dibagi dengan bilangan yang besar sekali, dia akan nilainya ke satu gitu, ke nol gitu. Ya makanya dia juga eh, daerah hasilnya tuh nol atau satu gitu ya. Nah itu bagus juga tuh. Jadi kalau di kalkulus kan kalian juga belajar tuh nilai maksimum, nilai minimumnya gimana gitu ya. Nah bisa dilihat dari situ sigmoidnya. Jadi itu akan memprediksi gitu ya. Eh, Dia cuman fitting data aja gitu ya. Saya punya data titik-titik data, kemudian di apa dibuat kurvanya gitu ya, kurva yang pas itu yang bisa mengcover datanya tadi. Dia nilainya nol atau satu tadi ya, nol atau satu berarti eh, banyak di nol atau satunya gitu. Bentuknya kayak S tadi ya, kurva sigmoid tadi kayak S gitu. Dan nilainya itu ya nol atau satu walaupun ada di tengah-tengah gitu ya, dia continue berarti dia ada yang belok langsung ke atas gitu ya. Dan untuk memprediksinya tadi apa? Apakah nilai sigmoidnya di atas 50% atau di bawah 50%? Kalau di atas 0,5 ya, berarti prediksinya adalah satu gitu. Kalau yang bawah berarti prediksinya nol. Kalau di bawah 0,5. Oke, pertanyaan yang pertama tadi ini, apa regresi logistik itu untuk apa? Untuk memprediksi gitu ya. Saya mau memprediksi eh, tinggi badan seseorang itu berapa. Oh iya, coba Vika. Anu, tadi di share tadi Vika, kayaknya menarik Vika. Share lagi yang Google Colab-nya. Coba share screen. Jangan ditutup ya, atau ditutup. Boleh juga sih ditutup nanti ulang lagi dari awal sedikit. Coba di share. Jadi kita mau memprediksi itu nilainya berapa gitu. Tadi mau nggak yang mau nanti. Coba yang tadi yang collab itu collab research.google.com gitu ya. Coba di share lagi. Bentar ya Pak, saya buka link yang Bapak kirimkan tadi itu dulu Pak. Oke ya, aduh, kayaknya ditutup ya. Oke, Mei. Nanti kita coba lagi dari, tapi tinggal play-play aja ya, tinggal di compile-compile aja sih bisa sih, cepat aja sih menurut saya. Coba di klik. Jadi kita mau memprediksi, bisa lah. Nah, ini bisa nih. Pertemuan 6 di compile dari atas dulu, bukan dari atas. Yang atas tadi, yang banyak itu, ya itu, bawahnya sedikit, ya itu, di compile. Oke, tetap jalan. Bawahnya lagi, jangan langsung aja ke bawah. Bawah yang data
anu yang data bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Oke, bawah lagi. Ya, oke, bawah lagi. Ini skip dulu, bawah lagi. Oh, tapi di kopas lagi ya dari awal ya. Boleh deh. Bawahnya lagi. Ya, di bawahnya ini. Oke, di bawahnya lagi, bawahnya lagi. Nah, setelah ini ada data tinggi sama berat badan. Bawahnya lagi, bukan, bukan, bukan ini. Bawahnya lagi. Nah, ini nih. Data iklan. Nah, ini di atas, data sedikit. Data dua. Coba data duanya di running. Ya, di atas dulu, salah. Di atas dulu. Atas dulu. Oh, masih nyimpan ya? Oh, bagus lah kalau masih nyimpan. Bagus. Jadi, data dua, terus coba scroll lagi di atas. Scroll lagi yang di atas, regresi logistik di atasnya lagi. Nah, ini fit model nih, kok. Nah, langsung aja dari sini ya. Bukan. Copy doang, di copy maksudnya. Di copy. Di copy. Oke. Nah, di copy. Di bawah. Taruh di data dua tadi. Tapi kasih kode ya. Di tengah-tengahnya kode. Ya, boleh. Ketik. Tapi di antaranya itu kasih kode lagi. Di atasnya sedikit. Kasih kode lagi. Nah, X-nya sama dengan, ya tadi. X-nya sama dengan data dua. Sikunya dua kali gitu ya. Data dua, sikunya dua kali. Ketik. X sama weight. Nah, oke. Wah, ini jago sekarang ya, Vika ya, keren ya. Terus petik, ya koma, petik lagi, W-nya besar, oke. Terus enter, Y-nya sama dengan data 2, siku, petik, gender, gender, oke. Coba running, bisa ya. Oke, jangan di running bawahnya. Nah, ya itu running. Di bawahnya lagi tadi ada tren-tren itu ganti X gitu ya. X tren ganti X, X-nya kecil ya tadi, nulisnya X-nya kecil. X-nya kecil, oke itu juga kecil X-nya. Y trennya ganti Y gitu ya. Salah. Ya boleh. Itu diganti Y, itu ganti X aja. Terus di atas itu ada salah tuh, X mode itu dihapus. X aja itu. Oke, X. X gitu ya. Coba di running, di sini di running. Muncul nggak? Muncul. Oh, error. Apa error? X-nya apa ya? Coba scroll ke atas dikit. X-nya coba kode, kasih kode di tengahnya. Nah, tengahnya kode, X-nya ketik X terus running ya. Bisa ya, bisa. Terus Y-nya ketik Y, kasih kode. Nah, kita mau memprediksi sebetulnya bisa. Ya, coba running. Oh, dia masih male female. Oh iya. Kopas lagi yang bawah, yang replace. Ada yang bawah lagi ya, bawah sekali. Yang paling bawah sekali. Yang paling bawah sekali itu ya. Ada tuh yang klik tadi ya. Ada yang replace. Nah, itu tuh bawahnya lagi. Nah, itu di kopas tuh. Ya, jangan di running, di kopas. Kopas, Ctrl A atau blok semua. Oke, Ctrl C, terus ditaruh di atas tadi yang data 2. Scroll ke data 2. Nah, itu ya, boleh kasih kode. DF-nya, ya itu ganti male, ya female ya. Female, terus itu ganti male. DF-nya ganti data 2 gitu ya. On click-nya ganti gender gitu. Data 2, nah itu ganti gender. Gender, DF-nya ganti data 2. Oke, running.
ke atas lagi, yang scroll lagi di atas ada yang error tadi, coba di running ya. Ini error ini di running lagi. Hmm, oh ini ya tergantung jaringan juga sih. Karena kan kita mainnya di server ya. Nanti tuh muncul anunya, muncul apa? Muncul anunya tadi apa? Muncul persamaannya gitu ya. Ada yang coefficient gitu ya. Nanti coefficientnya nanti dimasukin gitu ya. Misalkan tingginya berapa, beratnya berapa gitu ya, dimasukkan ke dalam fungsi tersebut, baru masukkan ke sigmoid gitu ya. Dan kita bisa prediksi gitu ya. Jadi kalau berat seseorang dengan tingginya seseorang sekian gitu ya, nanti hasilnya apa? Apakah dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi ibaratnya kita bisa memprediksi gitu ya. Memprediksi apakah seseorang ini laki-laki atau perempuan berdasarkan berat dan tingginya. Oh, lambat ya, lama ya. Anu juga sih ini jaringan kayaknya. Nah itu di running lagi. Nah runtime-nya terputus ya. Nah, oke terhubung kembali. Coba lagi ke replace tadi. Bukan yang replace yang bawah. Boleh yang ini boleh. Coba coba. Nah, replace lagi yang bawah. Bukan yang replace yang bawah tadi. Yang male female. Nah itu coba di running. Oke, balik lagi ke atas. Ke atas yang error tadi di running lagi. Oke, sudah bisa ya. Tambahin. Oh, nggak bisa juga. Aduh apa ya? Ya pokoknya gitu. Nanti kita dapat persamaannya gitu ya. Dan kita bisa prediksi. Misalkan tingginya seseorang berapa, berat badannya seseorang berapa gitu ya. Dan nanti dapat nilai Z-nya masuk ke sigmoid, dan kita bisa memprediksi eh, seseorang itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Memprediksi memang. Bukan X-ray. Pak, ini udah nemu yang tadi, Pak. Masih yang kayak kayak error ya. Bukan yang tadi, yang bukan yang bawah sini, yang di atas. Yang di atas tadi, yang apa? Data dua. Coba data 2. Data 2. Kadang ya dia ini kan versinya gratis ya. Yang kita pakai ini versi gratis. Kadang dia terputus gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita merunning apa sintaks yang project begini ya. Oh itu tuh gender data 2 tuh. Nah itu coba klik tuh. Oh bawahnya lagi. 35 yang ada 35-nya. Bukan. Ya itu di running. Oke, setelah di running, kemudian yang error tadi coba di compile tadi. Nah ini nih yang error. Ya ini. Tadi error ya. Kok nggak error nih? Coba di running. Sudah ya? Sudah kah? Kalau sudah coba di paramnya. Oh ini ada. Nah ini ya. Oke ya. Nah dapat tuh paramnya. Nah paramnya. Nah sekarang ini tes tambahin kode di tengahnya. Tambahin kode di tengahnya. Coba Z sama dengan 0,69 gitu ya. 0,69 dikurang 0,49 kali kali H gitu ya. Kali bintang, kalau kali itu bintang. Kali H gitu. Ditambah 0,19 atau 1, ya boleh deh 0,19, 0,19 harusnya 0,20 ya, dikali W, kali W, dikali W. Nah sebelumnya Z itu ya, coba sebelumnya Z, bukan, di enter sebelumnya Z itu,
Error pasti, pasti error. Sebelumnya Z, kursornya sebelumnya Z, terus di enter. Ya, coba di enter. Nah, di enter. Coba hanya sama dengan itu. Tingginya berapa? Misalkan Vika tingginya berapa? Vika, tinggi badannya. Oke, enter. W-nya berapa beratnya? Saya mau prediksi nih. Ya, Vika-nya laki-laki atau perempuan gitu ya. Coba di running. Oke, tambahin kode di tengahnya. Nggak kelihatan karena belum munculin Z-nya. Ketik Z-nya. Ketik Z aja. Coba di running. Oke, Z-nya. Ya, pokoknya Z-nya sekian ya. Coba kasih kode lagi. Masukin sigmoid. Apa sigmoid tadi apa rumusnya? Satu dibagi satu per dalam kurung satu ditambah exp ya, eh, eksponensial dari dalam kurung z, negatif z dalam kurung negatif z. Nah, cuman xp ini harus ada np-nya, np titik x, di ada xp-nya ya. Ketik np gitu sebelumnya eksponensial. Nah, ketik np titik. Nah, coba di running. Mana nilainya? Nah, itu nilainya kecil ya. Kalau nilai ini di bawah 0,5, berarti dia perempuan. Ini berapa nih? Di atas 0,5 atau di atas atau di bawah nilai ini? 7, sekian ini. Pangkat. Atau gini deh, itu di kopas tuh. Hasilnya itu kan 7, itu ya. Bisa nggak di kopas? Bukan hasil yang di atas, yang di bawah. Di copy. Ya, di copy. Copy sampai 30, oke, copy. Kasih apa? Kode lagi. Ya, terus oke, coba di running. Harusnya sih muncul loh. Mana ya hasilnya? Oh, sama ya. Jadi EXP itu, pangkat negatif itu adalah 10 pangkat negatif 30 gitu. Itu nilainya kecil sekali gitu ya. Jadi 7 dikali 10 pangkat negatif 30 itu kan kecil sekali gitu ya. Berarti dia di bawah 0,5 ya kan ya? Ya nggak Vika? Berarti di bawah 0,5. Karena dia di bawah 0,5 berarti diprediksikan 0 ya kan? Nah, 0 tadi apa? Di replace tadi. 0 tadi female ya kan? Vika tadi nolnya female. Nah, berarti kalau ada orang yang tinggi beratnya seperti Vika, dia biasanya perempuan gitu. Cenderung perempuan seperti itu. Nah, ini bisa prediksi tadi gitu ya. Kayak gitu ya. Siapa ada lagi yang mau bertanya? Atau mau coba lagi tinggi berat badan? Baik, terima Silakan, kasih Bapak. Oke, mana? silakan. Apakah masih ada dari teman-teman peserta yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Baik, Pak. Sepertinya tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Eh, ya, saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman peserta untuk mengisi kehadiran yang sudah dikirimkan di kolom chat. Eh, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta atas partisipasinya dan telah bergabung pada kegiatan hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Nanda Arista Rizky MSI, yang sudah menyampaikan materi dan berbagi ilmu kepada kita semua
mulai dari pertemuan awal, pertemuan pertama, sampai pertemuan terakhir sore hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan eh, bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, untuk menutup eh, lecture series kita ini, kami kami meminta dua patah kata dari Bapak Nanda Arista Rizky. Kepada Bapak, disilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Sepatah dua patah kata ya. Jadi eh, program ini apa? Python ini termasuk ini sebetulnya software lama ya, software lama. Cuman kalau kalian belajar sekarang gitu ya, nanti pasti berguna gitu ketika kalian apa? Terutama waktu skripsian gitu ya. Misalkan kalian ini apa? Lagi konsul bimbingan gitu ya. Saya punya sintaks ini. Nah, konsultasikan ke pembimbingnya gitu ya. Nah, pembimbingnya bisa sekaligus mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi dari sintaksnya. Jadi sama-sama ngerjain, tapi bisa jarak jauh gitu. Seperti saya di Samarinda terus Pika di sana di Padang sana kan bisa juga ya, jauh sekali itu. Seperti itu dan namanya juga ini ya multivariat ya. Kalau dari segi multivariat kan variabelnya banyak gitu ya, variabel bebasnya banyak. Dan kalau kita belajar di kuliah itu kan biasanya variabelnya satu gitu ya atau dua gitu ya. Padahal di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali tadi. Misalkan yang memprediksi kanker payudara ada 30 variabel. Wah, itu banyak sekali kan. Nyatanya tuh sebanyak itu 30 variabel. Misalkan yang memprediksi seseorang itu laki-laki atau perempuan tidak hanya tinggi dan berat badan saja gitu ya. Ya, bisa lebih dari itu gitu. Bisa banyak variabel yang bisa nambah. Jadi eh, pesan saya eh, teruslah belajar gitu ya, belajar pemrograman karena pemrograman itu termasuk salah satu kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini gitu ya. Seperti itu. Saya ngutip dari PISA ya, PISA dari OECD itu. Ada 4C sekarang, kemampuan eh, seseorang di abad 21 ya, ada 4C. Ada kolaborasi, berpikir kreatif, creative thinking, eh, berkolaborasi tadi ya bisa pakai Python ya, kita bisa berkolaborasi, terus berpikir kritis ya kritis tadi, terus lupa juga saya 4C. C, bentar ya. Berpikir kritis, berkolaborasi gitu ya. Kemudian, sudah nggak hujan nih. Berkomunikasi ya, berkomunikasi itu bisa kita pakai slide gitu atau pakai Python tadi juga bisa ya. Itu juga berkolaborasi gitu ya. Berkomunikasi ya. Mengkomunikasinya pakai grafik gitu ya. Atau pakai interpretasi. eh, Kemudian berpikir kritis komunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif gitu ya. Kreatif dan inovatif. Jadi sintaksnya bisa diedit-edit gitu ya. Atau misalkan eh, saya mau menggabungkan antara atau membandingkan antara eh, metode A dan metode B itu ya. Saya gabungkan gitu ya. Karena dia sama-sama punya metode teknik yang sama gitu ya. Nah itu bisa tuh seperti itu. Oke, semangat. Saya kembalikan lagi ke Vika. Baik, terima kasih Pak atas patah dua katanya. Eh, Baik, saya Pika Pradinda Rahab, selaku moderator yang bertugas pada kali ini, pamit undur diri. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Lilis Haryanti Hasibuan. Oke, terima kasih kepada Tika yang sudah memandu acara. Mungkin coba matikan kita itu.
Oke. Mungkin ini ya materi kita yang terakhir ya sudah 6 kali kita dibersamai oleh Bapak Nanda Arista Rizky. Bu harapkan kita banyak mengambil ilmu dari sini ya. Bisa kita kembangkan untuk penelitian-penelitian kita. Bisa juga untuk bahan-bahan makalah ya pada mata kuliah analisis regresi dan mata kuliah ekonometri metrika nanti ya. Bisa kita ambil bahan dari sini ya. Jadi kepada Bapak Nanda, kami ucapkan terima kasih. Segenap pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi mengucapkan terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktunya 6 kali pertemuan di acara lecture series ini. Mudah-mudahan ilmunya makin berkembang ya, makin berkembang dan Amin. bisa kita undang lagi nanti ya di acara, Oh, kalau bisa siap, siap. offline ya, kalau bisa Wah, offline. mudahan ya. Offline atau kita yang ke Samarinda ya. Oh, siap, siap. KIKN Oke. di sini bisa. Mungkin itu saja kami dari Prodi Matematika mengucapkan terima kasih sekali lagi. Salam ya, salam kepada Prodi Pendidikan Matematika di Mula Warman. Mungkin itu saja. Cukup sekian dari Ibu. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Kalis langsung saya izin live ya. Iya. Terima kasih semua kepada Ananda ya, yang sudah berpartisipasi dalam acara lecture series ini. Bu harapkan ini tidak hanya materi yang berlalu saja ya. Ambil ilmunya seperti tadi ya, Python Kaggle itu bisa kalian edit-edit yang coding-codingan Bapak itu tadi ya. Nanti kalau kalian mau minta apapun nanti bisa kita kontak Bapaknya. Bapaknya welcome orangnya. Mungkin itu saja. Ibu ucapkan terima kasih. Eh, Ibu end meeting ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.